فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam segala sesuatu. Tidak boleh apa? Tidak boleh zalim. Ya, tidak boleh apa? Zalim. Dalam segala sesuatu Allah menyuruh kita untuk apa? Berlaku adil. Mari kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan akan hal ini. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya, surat Al-Maidah ayat 8. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Jadilah kalian sebagai orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjadi saksi, ya, ketika menjadi saksi dengan adil. Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan karena Allah. Makna karena Allah? Karena memang diperintahkan oleh Allah atau karena menjalankan perintah Allah. Ya, ketika menjadi saksi, hendaklah dia menjadi saksi dengan apa? Dengan adil. Menjadi saksi dengan adil artinya menyampaikan, ya, sesuatu dengan sebenarnya. Menyampaikan sesuatu dengan apa? Sebenarnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah kebencian kalian terhadap sesuatu. Kebencian kalian terhadap sesuatu yang membuat kalian marah, murka. Ya. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum, terhadap suatu kaum. Kebencian kalian terhadap suatu kaum, kemarahan kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang-orang yang beriman, jangan karena dia benci kepada suatu kaum sehingga dia marah kepada kaum tersebut, mendorongnya, membawanya untuk tidak berlaku apa? Berlaku adil. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "I'dilu," berlaku adillah kalian. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. "I'dilu," berlaku adillah kalian. "Huwa aqrabu littaqwa," karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. "Wattaqullah," bertakwalah kalian semua kepada Allah Azza wa Jalla. "Innallaha khabirum bima ta'malun," sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat ini jelas dan terang sekali memerintahkan kita untuk berlaku adil, baik di saat kita marah murka ataupun di saat kita tidak dalam keadaan apa? Marah. Di saat kita dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang. Kemudian ayat berikutnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah mengatakan, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Kata Allah Azza wa Jalla, dan apabila kalian memberikan keputusan di antara manusia, apabila kalian memberikan keputusan di antara manusia dalam urusan mereka yang mereka perselisihkan, kalian memberikan keputusan, kata Allah Azza wa Jalla, "an tahkumu bil adl." Hendaklah kalian memberikan keputusan itu dengan apa? Dengan adil. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 152, Allah pun juga menyuruh kita untuk berlaku adil, ya, sekalipun itu yang bermasalah adalah karib kerabat kita, orang yang paling dekat sekali dengan kita. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza qultum," apabila kalian berkata, "fa'adilu," maka berkatalah dengan adil. "Walau kana dza qurba," walaupun itu kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian.
ya, harus berkata dengan apa? Dengan adil, sekalipun itu kepada orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Jangan mentang-mentang yang bermasalah ini, yang melakukan kesalahan ini adalah kerabat kita, lalu kita tidak berlaku apa? Tidak berlaku adil, justru kita berlaku curang dan lain sebagainya. Tidak, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berlaku adil sekalipun itu kepada siapa? Kepada kerabat kita. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 135, Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu yang menyuruh kita untuk berlaku zalim, berlaku tidak adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tattabi'ul hawa." Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian an ta'dilu, sehingga kalian tidak berlaku adil. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian sehingga kalian tidak berlaku adil. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Ini sering kita dengar. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Nah, ayat-ayat yang barusan kita bacakan semuanya ya memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam segala sesuatu. Ya. Tidak boleh kita berlaku apa? Curang. Islam datang melarang kita berbuat curang, berbuat khianat, berbuat zalim ya dalam segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, memperingatkan agar jangan sampai kita berbuat zalim, ya, berbuat sewenang-wenang, tidak berlaku adil. Allah perintahkan kita berbuat adil dan Allah ingatkan kita untuk berlaku apa? Untuk berlaku zalim. Allah ingatkan, jangan sampai kita berbuat apa? Berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 42, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun." Janganlah ya janganlah engkau sesekali mengira bahwasannya Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak adil. Ya. Allah mengingatkan kita, janganlah kau sesekali mengira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan atau yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak adil. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menangguhkan mereka. Allah biarkan mereka untuk berbuat zalim, untuk berbuat tidak adil terus dan terus. Sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sampai hari di mana pandangan ketika itu terbolak-balik. Pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak lalai. Bukannya tidak tahu. Ya, hamba-hambanya yang berbuat zalim, hamba-hambanya yang tidak adil. Kan tapi Allah tangguhkan. Allah biarkan dia terus berbuat curang, berbuat tidak adil, berbuat zalim, terus dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai dosanya menumpuk sampai pada hari di mana ketika itu pandangan manusia terbolak-balik. Nah, kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 224 Allah juga mengingatkan, ya, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui tempat kembali mereka, kemana mereka akan kembali. Kemana tempat kembali orang-orang zalim? Ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahf ayat 29, ini semua adalah peringatan Allah Azza wa Jalla agar kita jangan sampai berbuat zalim. Ya. Dan hendaknya kita senantiasa berlaku adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna," dalam surah Al-Kahf ayat 29, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha." Sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, menyiapkan untuk orang-orang yang zalim api neraka yang akan menyelimuti mereka. Api neraka yang akan apa? Menyelimuti mereka.
Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka meminta pertolongan, meminta bantuan, mereka akan dibantu. Ya, mereka akan dibantu dengan apa? Dengan air seperti didihan timah atau tembaga yang ketika itu diberikan kepada mereka lalu membakar wajah-wajah mereka atau membuat wajah mereka apa? Meleleh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengingatkan agar jangan sampai kita berbuat zalim, berlaku tidak adil. Begitu juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita agar jangan sampai kita berbuat tidak adil, berbuat zalim. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Darimi, Al-Imam Tabrani, kata Nabi, iyyakum wadh-dhulm, jauhilah oleh kalian kezaliman, ya, fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kesengsaraan, kebinasaan pada hari kiamat. Jadi ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, hendaklah kita berlaku adil dan jauhi perbuatan apa? Perbuatan zalim. Nah, kemudian setelah itu Syekh menyebutkan ya beberapa contoh, ya, beberapa contoh untuk masalah ini, masalah adil dan masalah kezaliman. Di antara contoh yang dibawakan oleh Syekh ya, dan ini biasanya Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, yang mendorong seseorang untuk zalim, tidak berlaku adil, adalah karena dia benci, dia murka dan marah kepada seseorang. Apabila hatinya sakit atau apabila dia benci kepada seseorang, maka itu akan mendorongnya untuk berlaku tidak adil. Ya. Tapi kalau di saat senang, kebanyakan orang itu berusaha untuk apa? Untuk berlaku adil. Tapi ketika dia benci, dia marah, maka itu biasanya akan mendorongnya untuk berlaku tidak adil. Contohnya apa kata Syekh? Contohnya seseorang yang memiliki anaknya banyak. Ya, memiliki anaknya banyak atau lebih dari satu misalkan. Dia senang dengan yang satu dan tidak senang dengan yang satu lagi. Dan ini banyak terjadi. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, dia senang kepada sebagian anak dan tidak senang kepada sebagian yang lain. Kepada anak yang dia senangi, dia berikan hadiah, ya, dia berikan pemberian kepada anak tersebut. Bahkan tak jarang kita temukan dia mengkhususkan hartanya untuk anak yang dia cintai ini atau anak yang dia senangi, dan tidak memberikannya kepada anak-anak yang tidak dia senangi. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ini seringkali terjadi kata Syekh di tengah-tengah para orang tua kaum muslimin yang memiliki anak lebih dari satu. Ya, ada anak yang dia senangi, ada anak yang tidak dia senangi. Tapi kalau seandainya anak itu semuanya dia senangi, maka dia akan berlaku apa? Berlaku adil. Dia akan berikan hadiah kepada semuanya. Dia akan berikan kasih sayangnya kepada semuanya. Tapi ketika dia senang kepada sebagian, benci kepada sebagian, maka yang akan terjadi apa? Kezaliman dan ketidakadilan. Ini contoh kata Syekh. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, seseorang yang tidak senang kata Syekh. Kalau tadi senang, sekarang kepada anaknya yang tidak senang. Dia tidak curahkan kasih sayangnya,
dia tidak berikan apapun kepada anak yang tidak dia senangi ini. Bahkan dia haramkan anak tersebut dari harta warisan, dari hartanya. Nanti kalau saya mati, fulan ini, anak saya yang nomor ini, dia nggak boleh mengambil sedikit pun warisan dari hartaku. Apa yang mendorongnya demikian? Karena dia benci, dia marah, dia murka sama anaknya. Namun apakah ini dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh syariat, Bapak Ibu sekalian? Tidak. Tidak boleh. Setiap orang tua dituntut untuk berlaku adil kepada anaknya, baik di saat dia marah ataupun di saat dia senang. Tidak boleh dia memilih yang satu atas yang lainnya, mengutamakan yang satu atas yang lainnya. Semua anaknya harus sama ketika dia memberi, apakah harta benda ataupun kasih sayang ataupun muasyarah ketika mempergauli anak-anak tersebut. Dan ini di antara kesalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah orang tua. Ketika dia lebih menyayangi anak yang pertama atau anak yang kedua, anak yang pertama tidak disayang. Ketika anak yang pertama datang, dia marah-marah. Anak yang pertama dekat, emosinya naik. Tapi ketika anak yang kedua datang, dia peluk, dia sambut dengan sambutan yang hangat. Kemudian kalau dia misalkan dapat uang yang dia ingat anak yang kedua, dia belikan hadiah, dia belikan makanan. Anak yang pertama tidak. Subhanallah. Maka hendaknya para orang tua yang demikian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perbuatan zalim yang akan menyeretnya nanti masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ya, perbuatan seperti ini, di mana ada salah seorang sahabat, ya, mengutamakan sebahagian anaknya dari sebahagian yang lain. Dia memberikan hadiah kepada sebagian anaknya dan tidak memberikannya kepada sebagian yang lain. Dan ini adalah apa? Perbuatan zalim. Dan ini adalah perlakuan tidak adil. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi perbuatan seperti ini juga ada di masa Nabi SAW, di mana An-Nu'man bin Bashir mengatakan bahwasanya ayahnya Bashir, ya, datang membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang membawa An-Nu'man kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Inni nahaltu ibni hadza ghulaman." Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memberikan kepada anakku ini, ya, memberikan kepada anakku ini pemberian budak. Dia memberikan kepada An-Nu'man seorang budak, hadiah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Akullu waladika nahalta mislah?" Apakah semua anakmu ini kau berikan hal yang serupa sebagaimana yang kau berikan kepada An-Nu'man ini? Qala la. Kata Bashir, tidak. Aku hanya memberikannya kepada An-Nu'man. Faqala Rasulullah SAW, farji'uhu. Ya, farji'uhu. Kalau begitu, kata Nabi SAW kepada An-Nu'man, kembalikan hadiah itu kepada ayah. Kembalikan. Ya, irji'il ata' marrah tsaniyah. Kembalikan lagi hadiah itu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "A'taita sa'ira waladika misla hadza?" Apakah kau memberikan pemberian seperti ini kepada semua anakmu? Qala la. Kata ayahnya Nu'man, tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fattaqullaha." Takutlah kau kepada Allah. Bertakwalah kau kepada Allah. Wa'adilu fi auladikum. Hendaknya kau berlaku adil kepada semua anak-anakmu. Hendaknya kau berlaku adil kepada semua anak-anakmu. Ya.
Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, alaka waladun siwa hadza? Apakah kau punya anak lagi selain daripada Nu'man? Kata dia, iya. Lalu Nabi bertanya, apakah semua mereka mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Nu'man? Kata dia, tidak. Maka kata Nabi SAW, fala tushhidni idzan. Kalau begitu jangan jadikan aku sebagai saksi dari pemberianmu ini kepada Nu'man ini. Fa inni la ashhad ala jur. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, tidak akan pernah menjadi saksi atas kezaliman, atas perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh seseorang. Aku tidak mau, kata Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak hari ini orang tua yang seperti ini, mengkhususkan pemberian hadiah kasih sayang kepada sebagian anaknya, ya, tidak kepada sebagian yang lain, tidak kepada sebagian yang lain, ya. Dia memberikan kepada anaknya ini, namun tidak memberikan kepada anaknya yang lain. Ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya betapa banyak anak-anak yang mengeluhkan orang tuanya. Orang tuanya lebih sayang kepada kakaknya, orang tuanya lebih sayang kepada adiknya, ya. Namun berlaku tidak adil kepada dirinya. Kalau kakaknya yang berbuat salah, adiknya yang berbuat salah, dimaafkan. Tapi kalau dia yang berbuat salah, dia langsung apa? Dicaci, dimaki, dimarahi, dipukul dan lain sebagainya. Ini adalah perlakuan yang tidak apa? Perlakuan yang tidak adil. Ya. Ketika dia pulang dari pekerjaannya, dia membawakan makanan khusus untuk kakaknya atau adiknya, tapi tidak pernah membawakan makanan tersebut untuk dirinya. Maka hendaknya kepada para orang tua, ya, kepada para orang tua, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Kemudian contoh yang lain, kata Syekh, ya, contoh yang lain. Seorang lelaki yang memiliki istri lebih dari satu. Seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Dia senang kepada yang satu, namun tidak senang kepada yang satunya lagi. Sehingga membuatnya condong kepada yang satu, ya, tidak kepada yang satunya lagi. Karena dia condong senang kepada yang satu dan tidak kepada yang satunya lagi, sehingga dia lebih mencurahkan kasih sayangnya, lebih suka memberi kepada yang satu, tidak kepada yang satunya lagi. Dan ini, kata Syekh, adalah perbuatan zalim, perlakuan yang tidak adil. Dan perbuatan ini diharamkan di dalam Islam. Maka hendaknya kepada para lelaki yang memiliki istri lebih dari satu, untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, tidak mengutamakan yang satu dari yang lainnya, ya. Dalam hal apapun hendaknya dia berlaku adil. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh para a'immah kutubis sunan. Kata Nabi SAW, man kanat lahu imra'atan, barang siapa yang memiliki dua orang istri, kata Nabi SAW, famala ihdahuma, lalu dia condong kepada yang satu, dunal ukhra, tidak kepada yang satunya lagi. Dia condong kepada yang satu, tidak kepada yang satunya lagi. Terlihat dari mana kecondongan dia kepada yang satu, tidak kepada yang satunya lagi? Lebih suka memberi kepada yang pertama misalkan, tidak kepada yang kedua, atau lebih suka memberi kepada yang kedua, tidak kepada yang pertama. Lebih sayang kepada yang kedua, tidak kepada yang pertama misalkan, ya. Maka kata Nabi SAW kepada lelaki yang seperti ini, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Dia akan datang pada hari kiamat, kata Nabi SAW, sementara pundaknya ini akan apa? Mereng, akan miring seperti itu. Menunjukkan ketidakadilan, menunjukkan dia adalah suami yang zalim kepada sebagian istrinya. Maka oleh karena itu, siapa saja yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka hendaknya dia berlaku adil, baik di saat marah maupun di saat apa? Senang. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Syekh juga membawakan contoh para hakim yang menghakimi keputusan, ya, di antara manusia, yang menghakimi, memberikan keputusan di antara manusia. Islam mengingatkan kepada para hakim untuk berlaku adil di dalam memutuskan perkara manusia, ya, untuk berlaku adil
di dalam memutuskan perkara manusia, baik di saat dia senang ataupun di saat dia marah. Tidak boleh dia berlaku tidak apa? Tidak adil. Dan kalau seandainya dia dalam keadaan marah, ya, kalau seandainya dia dalam keadaan marah, tidak senang, dia lagi marah, maka Islam menyuruhnya untuk tidak memberikan keputusan pada waktu itu. Islam melarang. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, kata Nabi, la yaqdil qadhi, tidak boleh seorang hakim memutuskan baina tsnain, di antara perkara dua orang, wa huwa ghadban, sementara dia dalam keadaan apa? Marah. Jadi kalau hakim lagi marah, maka dia tidak boleh memberikan apa? Keputusan di antara dua orang. Tahu kenapa tidak boleh? Karena dia dalam kondisi yang tidak stabil. Dia akan menzalimi orang tersebut di dalam keputusannya. Makanya oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, khususnya para hakim, untuk tidak memberikan keputusan di saat dia apa? Di saat dia marah. Karena dia akan berlaku zalim. Dia akan berbuat memberikan keputusan yang salah di saat itu. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan tadi dalam surat Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Dia lagi benci, ketika ngelihat itu aja marahnya udah naik. Nah, ketika dia lagi marah nih, lagi benci, lalu dia dimintai untuk memberikan apa? Keputusan, maka dia pasti akan memberikan keputusan yang tidak adil. Maka dia tidak boleh memberikan keputusan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti, ya, terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, ini pelajaran kita pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Berlaku adillah baik di saat apa? Di saat marah maupun di saat senang. Dan ini berlaku untuk siapa saja. Orang tua, hakim, guru, ya, guru. Jangan karena dia senang kepada sebagian murid, tidak senang kepada sebagian yang lain, kemudian ketika terjadi masalah, lalu dia memberikan keputusan yang tidak apa? Yang tidak adil. Ini nggak boleh, hati-hati. Ya. Kemudian para qadhi, para pejabat-pejabat, ya, para penguasa, para hakim, hendaknya mereka memberikan keputusan secara adil. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, kalau seandainya kita berbuat zalim, berlaku tidak adil, maka ada neraka Allah Subhanahu wa taala yang menanti. Dan orang-orang yang zalim, ingat, Allah tidak pernah sekalipun lalai terhadap kezaliman yang kau perlakukan. Allah sama sekali tidak pernah abai terhadap kezaliman yang kau lakukan. Akan tapi Allah Azza wa Jalla terus memberikan penundaan, penangguhan, penguluran sampai pada hari kiamat, yang kemudian pada waktu itu orang-orang yang zalim ini tidak akan selamat sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala.